kan saya nggak ngelihat itu, tapi mungkin perspektifnya agak beda kalau Bang Incang ngelihat. Silakan Bang Incang, tadi ada pertanyaan soal tekanan sinyalemen, kekuatan lama yang menekan, lalu ada aktifnya Nurdin Halid, gimana? Enggak. Saya kira sama sekali nggak ada tuh. Kalaupun Nurdin Halid muncul tuh memang karena pernah urus bola sama dengan kita semua. Jadi datang dengan spontan begitu dan memberi perhatiannya. Itu yang tadi bentuk kecintaan seluruh rakyat Indonesia ini ditampilkan dalam banyak cara. Bah, misalnya NH tampil karena mantan ketua umum, ngobrol itu pengalaman yang lalu-lalu. Tapi saya setuju dengan Bang Kus tadi bahwa setiap era memang ada masanya. Itulah era waktu itu gitu. Jadi contoh itu waktu kita mulai-mulai Bang Akmal ya, bagus yang waktu itu masih di media. Mana ada pertandingan liga kita tiupkan kalau TVRI belum ngangkat kameranya. Udah di situ wasitnya semua, udah nonton kita semua. Bagus masih ingat itu. Mana udah belum ngangkat ke TVRI, pada dekat itu ke Gelora Bung Karno. Ini itu masa jahiliyah betul ya. Itu zaman jahiliyah betul kan. Jadi ada masa-masa yang memang waktunya. Nah, Erick Thohir mendapatkan momentum yang sempurna ini dari penjumlahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Negara terlibatnya luar biasa. Itu betul. Tinggal nanti memang saya harapkan saja kalau udah selesai seluruh infrastruktur, negara harus menarik diri lah. Jangan pula nanti sudah dibangunnya stadion, dia pula lagi ngatur, besok kalian nggak boleh main. Nah, ini kawan itu. Padahal negara yang berkewajiban menyediakan infrastruktur untuk main yang bagus. Yang kedua, kalau ditanya tadi yang ini tadi, saya selalu menggambarkan bola ini sedap ini, ngeri-ngeri sedapnya itu. Cobalah kenapa ada garis pembatas. Dan ketika bola itu melewati garis ini, 3/4 masih ada seperempat, bahkan 8/9 masih ada 1/9 yang seluruh mata penonton melihat bola sudah lewat garis, padahal tetap belum. Begitu kan? Ini pun begitu ini kalau pertanyaan tadi. Ada banyak semua orang menumpahkan perhatiannya, tapi tetaplah dalam konteks kecintaannya dalam sepak bola itu. Misalnya Bang Kus diundang, kita cepat datang. Saya termasuk yang diundang, jauh-jauh saya datang, saya bilang gitu. Karena memang kecintaan kita dengan macam-macam cara kita nyampaikan. Kalau Profesor Burhan Mustadi ini yang selain kecintaannya sekaligus menutup kekecewaannya sama MU itu. Iya, ada caranya, ada pelan-pelan. Tapi itulah sumbangan indikator yang menurut saya luar biasa untuk kemajuan sepak bola Indonesia, sampai-sampai dibuat survei. Meski Bang Kus udah bilang nggak pakai survei pun udah ini, tinggal mengkuantifikasi aja. Tapi itulah. Nah, jadi siapapun orang Indonesia, yang ibu-ibu pengajian, yang saya ceritakan tadi, memang luar biasa dan negara harus mengelolanya. Nah, di sini Erick Thohir sukses. Saya setuju tuh, sukses besar mengambil itu. Nah, kalau ini baru hoki dia memang. Eranya pas pula ini barang ini gitu. Kemudian kami, misalnya saya di pengalaman saya di Komisi 3, sampai saya bercanda. Jangan kau anggap cuma Sintayong yang hebat. Kalau Komisi 3 nggak menyetujui keluarga negara, apa komentar? Kan gitu kan. Jadi saya pun punya sumbangan juga gitu. Cuman kalau orang yang misalnya yang kita naturalisasi jelek, itulah dosa Komisi 3. Kenapa itu konsumsi kan? Kira-kira begitu. Yang baik buat PSSI, yang jelek buat Komisi 3. Tapi sekali lagi saya setuju, memang sepak bola ini bisa mempersatukan, bisa membuat kita bangga bersama. Perkembangan yang terbaru kulihat di Stadion Gelora Bung Karno adalah biasanya kita nyanyi Indonesia Raya di awal kan. Tapi coba ritual sepak bola kita selesai pertandingan, lebih 1 jam, kadang sampai 3 jam belum pulang, hanya untuk bernyanyi tadi. Dengan air mata yang bercucuran tanpa komando. Cukup dengan flash di sini, di flash semua. Dan itu luar biasa. Itulah yang membuat kita semua menjadi ikut serta ngurusin sepak bola ini. Kalah saja kita masih nyanyi, apalagi menang. Seri jingkrak-jingkrak, apalagi menang, kepala di bawah, kaki di atas itu. Saya membayangkan kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, saya membayangkan mungkin seminggu orang camping di GBK. Hanya untuk bahas ini saja. Enggak, pemerintah meliburkan, Bang. Pemerintah meliburkan lagi. Terpaksa sidang MK lagi ya. Tapi yang dianggap
mafianya yang akan menjatuhkan Pak Erick Thohir itu kan gitu kan, ada kelompok-kelompok mafia kan, mafianya katanya Akmal Makhali itu kan terima 1,2 miliar bagi 2 sama Toel gitu. Menggagalkan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. Tapi menurut saya hasil survei udah membuktikan bahwa 80% puas dengan kinerjanya Pak Erick Thohir. Menurut saya dia the right man on the right job on the right place saat ini ya kan. Bahkan ya kalau kemarin bahkan ketika pilih mana Erick Thohir atau STY, semua mah pilih Pak Erick Thohir gitu kan, lebih baik kehilangan STY daripada kehilangan Pak Erick Thohir. Artinya betapa dia dicintai. Makanya tadi kata Mas Kus, Pak Erick begitu pede. Ya udah kalau mau suruh saya mundur, saya mundur. Kalau ada yang mau gantikan silakan. Belum ada dulu pengurus PSSI yang kayak gitu loh. Artinya dia sudah yakin bahwa dia masih dipercaya publik untuk memimpin PSSI. Ya 2 periode lah. Berarti kau mau bilang nggak ada mafia, yang ada My FIFA. Jadi gimana Bang? 2 periode? Siapa tuh? Pak Erick. Oh, lanjutkan. Biasanya perubahan. Biasanya narasinya partainya Bang Hinca. Dia ini kayak main poli, dia lompat karena udah mau kongres gitu. Dia bilang gitu. Ini pertanyaan yang mirip-mirip soal itu, adakah pergantian STY ini serangan balik dedengkot pengurus PSSI lama? Ini pertanyaan buat Mas Burhan, sama dari Bu Hanifah. Ya, tidak ada dalam survei ya, tetapi saya punya jawaban kurang lebih mirip dengan Mas Gus maupun Bu Hinca. Saya kira ini keputusan Pak Erick ya, sebagai pertama sebagai ketua umum federasi, yang kedua dia punya insting sebagai orang yang lama berhubungan atau terlibat dengan urusan bola. Jadi, dan sebenarnya kalau kita lihat dari cool tweetnya Bung Hinca, itu sudah ada berita kan di Kompas jauh-jauh hari sebelum tanggal 5 Januari. Jadi sebenarnya sudah ada. Jadi ada berita di Kompas cukup detail sebenarnya, meskipun tidak menyebut nama, tetapi komunikasi yang muncul dan kemudian problematik antara STY dengan pemain-pemain diaspora itu sudah muncul pasca lawan Bahrain sebelum pertandingan melawan China, dan kebetulan bersamaan dengan 2 pemain timnas baru yang baru masuk ya, yang saya melihat sebagai orang timur sekaligus cukup lama saya kuliah di negara barat, 7,5 tahun saya kuliah di Australia. Sesuatu hal yang sering terjadi itu, ada yang disebut dengan cultural shock ya. Jadi ada benturan budaya. Saya karena besar di Asia, itu dibesarkan dalam tradisi di mana orang tua itu harus digugu dan ditiru kan, sami'na wa ta'na gitu kan. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mempertanyakan langkah orang tua. Betapapun langkah itu sebenarnya bisa di-challenge dengan berbagai macam argumen. Tapi tradisi saya di mana saya besar itu tidak memberi ruang untuk mempertanyakan ayah saya ini benar nggak ketika memberi satu kebijakan tertentu, misalnya dalam urusan sekolah dan seterusnya. Ya diikutin saja. Ini konteks STY dengan pemain. Gitu. Sebelum saya ke situ ya, ketika saya di Australia, nggak saya alami sama sekali itu. Saya menyebut profesor-profesor saya dengan nama mereka langsung, tanpa menyebut profesor di depan. Kalau di sini kan masih sering disebut ya, prof. Di luar profesor besar sekalipun ya disebut namanya langsung. Dan biasa mempertanyakan saran dari supervisor disertasi kita oleh mahasiswa yang dibimbingnya. Jadi mahasiswa yang dibimbing oleh supervisor itu bebas mempertanyakan saran dari supervisor. Meskipun supervisor itu Google Scholar-nya dan citasinya sampai puluhan ribu sekalipun. Mereka membuka diri untuk diskusi, mencari ide yang terbaik. Nah, ini saya bayangkan dengan apa yang ditulis oleh Kompas itu. Jadi pemain diaspora, betapapun mereka punya darah Indonesia, mereka besar dalam milieu di Eropa, di mana mempertanyakan strategi pelatih, mempertanyakan itu suatu hal yang biasa gitu. Dan itu kan diperluas dengan dengan tradisi Korea atau Indonesia yang junior sama senior itu ada jarak kan.
Jadi saya nggak bisa menyalahkan STY juga pada titik tertentu ya, karena dia besar dalam tradisi itu. Kan ada wartawan Korea Selatan juga yang mengatakan untuk bisa tanda kutip diskusi dengan pelatih itu ya harus melihat kualitas si pemainnya itu. Kalau si Son yang main di Spurs mungkin ruang itu dibuka untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan taktik. Tapi kalau mainnya masih sebagai cadangan dan seterusnya, mungkin banyak juga pelatih di Korea Selatan yang tidak mau untuk terbuka membicarakan itu, apalagi oleh pemain yang dianggap ya tanda kutip ya itu tidak lebih tahu dibanding pelatihnya yang makan asam garam kehidupan. Jadi saya tidak melihat sejauh itu ya seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi. Saya melihat ada aspek lain yang mungkin untuk seorang Erik yang titik tertentu mirip-mirip juga, dia orang Indonesia tetapi kuliahnya di Amerika. Hal-hal yang mungkin ini ada suatu hal yang bisa mengganggu untuk 4 pertandingan terakhir dan sama-sama gambling dalam pengertian STY juga tidak bisa memberikan jaminan untuk lolos, diganti juga tidak bisa memberikan jaminan, tetapi dia mengambil satu keputusan yang tidak menyenangkan semua orang, tetapi instingnya itu mengatakan ini yang terbaik, meskipun lagi-lagi belum tentu karena harus diuji nanti di bulan Maret. Iya, karena akan ada resiko juga, Mbak. Artinya gini, ketika kita misalnya kalah lawan Australia, misalnya jelek-jelek kita kalah lawan Australia, debutnya Patrick Kluivert, bisa jadi ketika kita kandang lawan Bahrain satu stadion nyanyikan Sintayong, Sintayong, karena saking cintanya dengan Sintayong dan sekaligus juga tekanan mental buat Patrick Kluivert yang mengambil posisi dia kalau kata Maskus tidak dalam cara yang smooth lah. Itu kan pasti ada hal yang potensi ke arah sana juga. Itu resiko-resiko itu menurut saya juga harus menjadi bahan pertimbangan dari PSSI. Ya. Oke. Ini satu pertanyaan lagi, mungkin di luar soal pergantian